di tempat pembibitan itu kan memang nggak bagus ya, kalau yang sudah tua itu nggak bagus, memang kelihatannya itu kurang menarik. Dan tetapi kalau ditanam itu yang lebih cepat pertumbuhannya teman-teman ya, pertumbuhannya lebih cepat dan juga beradaptasinya juga lebih cepat. Ini adalah bibit yang saya tanam 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Itu pertumbuhannya sih lumayan bagus ya dan juga cepat ya. Padahal ini pas saya beli itu daunnya ya udah gak begitu bagus, cuman warnanya itu semuanya biru tua ya teman-teman ya, hijaunya itu hijau tua semuanya gitu loh. Saya itu beli 2, satunya Musang King, terus yang ini Bawor teman-teman ya. Yang Musang King itu dari Malaysia ya kan, itu kan produk Malaysia impor lah ya. Kalau yang Bawor ini ya teman-teman ya, Banyumas ya. Ini ada fakta baru teman-teman ya, yang perlu kalian tahu bagi petani pemula yang suka nanam bibit-bibit buah ya, semisal ya bibit durian gitu. Itu bagaimana sih cara mencari bibit yang unggul yang bagus itu carilah bibit yang daunnya itu sudah tua teman-teman ya, jangan cari yang sudah tumbuh terubusan. Nanti itu kalau kamu cari yang sudah tumbuh terubusannya, itu ketika ditanam kemudian panasnya udaranya itu berbeda, itu nanti teman-temannya butuh beradaptasi, kadang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengakibatkan terubusannya itu butuh beradaptasi ulang teman-teman. Jadinya akhirnya ini layu gitu loh, seperti halnya durian Musang King saya itu kan, dia itu kemudian ketika saya bawa ke sini ke Madura, karena mungkin udaranya itu panas ya kan, itu yang terubusannya itu malah mati teman-teman ya. Akan tetapi ketika kalian itu memilih yang sudah tua yang belum ada terubusannya, di tempat pembibitan tuh yang paling bagus itu ya Musang King kelihatannya, karena Musang King yang saya beli itu daunnya ya rimbun, kemudian juga ini terubusannya itu pada tumbuh semuanya teman-teman gitu loh ya, pada tumbuh lagi bagus-bagusnya, daunnya itu hijau-hijau seperti ini ya. Tapi faktanya ketika saya tanam, setelah saya tanam itu kan saat sekarang umurnya sama-sama 2 minggu, itu malah lebih cepat yang Bawor teman-teman, lebih cepat yang Bawor. Saya kurang tahu juga ya kok bisa ya, padahal yang saya lihat itu daripada tangkainya, daripada daunnya, dan juga bentuknya itu lebih bagus Musang King saya yang satunya itu teman-teman. Dan saya belinya ini cuma 20.000 teman-teman ya. Sedangkan yang saya beli yang satunya itu yang Musang King itu 70.000 teman-teman ya. Yang Musang King itu kecil, sama dengan ini agak lebih besar dikit lah ya, gitu kan. Akan tetapi pertumbuhannya itu lebih cepat yang Bawor teman-teman. Buktinya yang Bawor ini terubusannya sudah mulai tumbuh semuanya ya teman-teman ya. Ini kemarin ya kan, ini masih pendek-pendek semua, sekarang sudah tambah daun 3 ya teman-teman ya, pendek-pendek kemarinnya. Sekarang 2 minggu ya, cuma jaraknya itu cuma 2 minggu sudah panjang-panjang seperti ini, dan juga daunnya sudah pada hijau-hijau seperti ini teman-teman ya, tambah sehat gitu ya teman-teman. Pupuknya juga pakai pupuk yang sama ya, ini saya pupuknya itu pakai pupuk kotorannya ayam boiler itu teman-teman ya, yang sudah dicampur sekem, saya campur difermentasikan 2 hari, habis itu saya tanam teman-teman. Ternyata fakta di lapangan ketika saya tanam itu malah yang cepat beradaptasi dengan pupuk dan juga dengan tanah, kultur tanah yang berada di Madura. Tanah di Madura itu memang agak panas teman-teman ya, dan juga tanah yang paling bagus setelah saya baca di artikel kemudian lihat-lihat YouTube gitu, itu jenis tanah yang bagus itu yang seperti apa gitu kan. Itu kalau di Jawa itu tanah merah atau tanah pegunungan ya kan. Kemudian saya ke sana coba lihat-lihat tanahnya, itu tanahnya hampir sama dengan tanah yang ada di Madura teman-teman ya. Yaitu kalau di Madura itu terkenalnya tanah galis seperti itu. Dan ini teman-teman,
bawor ini yang saya tanam ini itu cepat beradaptasi dengan lingkungan dan juga hawa kultur tanah yang ada di Madura. Buktinya ini teman-teman ya, daunnya ini, terubusannya ini itu sangat cepat tumbuhnya teman-teman. Ini sudah pada tumbuh semua ini. Tuh. Saya jadi heran. Sedangkan yang musangking, ya kan, itu stagnan sampai sekarang belum ada gejala-gejala gejala untuk tumbuh terubusannya. Cuman sudah mulai daun-daun yang kemarin yang kelihatannya bagus banget, sehat, hijau seperti itu kan, rimbun banget itu, sekarang sudah mulai mulai membiru lah ya. Birunya itu sudah mulai biru tua seperti ini teman-teman ya. Seperti itu. Makanya saya memberikan kesimpulan untuk teman-teman yang mencari bibit yang bagus, yang baik, dan juga cepat beradaptasi dengan lingkungan teman-teman. Kalau lingkungannya itu lingkungan panas seperti halnya di Madura, itu ya ini ya, cari yang daunnya itu sudah mulai tua, yang biru-biru tua, lebih cepat beradaptasi daripada durian musangking teman-teman. Saya tuh tanam musangking, tanam oci ya teman-teman ya. Dua-duanya itu masih stagnan sampai sekarang. Dan juga kemarin saya itu lihat punya teman saya itu di daerah Geger, saya lihat cek gitu ya, pertumbuhannya sama yang musangking dengan oci atau duri hitam itu juga stagnan teman-teman. Meskipun tumbuh itu kayaknya lama banget dan juga pertumbuhannya itu lambat. Mungkin bisa dibilang ya, mungkin bisa dibilang itu karena ini ya, bukan asli yang Indonesia ya, kan musangking oci itu kan asalnya dari ini teman-teman ya, dari Malaysia ya kan. Mungkin di sana kultur dan tanahnya itu berbeda, ketika di bawah sini butuh beradaptasi yang lebih lama gitu kan, bisa jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau ini yang bawor ini, dan juga ada di rumah sebelah itu teman-teman ya, itu kalau yang montong juga cepat ya teman-teman. Montong itu kan juga ada yang mengatakan itu dari Thailand, ada yang mengatakan dari Malaysia, bibit asalnya ya kan. Tapi ada juga yang mengatakan dari Indonesia. Tapi yang saya bisa prediksi dan juga yang cepat beradaptasi itu dengan lingkungan adalah yang pertama yang saya tanam sekarang ini bawor, dan yang nomor 2 adalah montong ya teman-teman. Apa ini? Bawor ini kan memang khas Indonesia ya, memang durian lokal lah, tapi yang lokal premium bagus lah ya, bijinya dan buahnya itu bagus gitu kan. Kamu bisa lihat sendiri ya bagaimana pertumbuhannya gitu. Ini masih 2 minggu ya kan teman-teman, masih 2 minggu, cuman perkembangannya itu lumayan cepat ya teman-teman ya. Di tempat pembibitan tuh kan memang nggak bagus ya, kalau yang sudah tua itu nggak bagus, memang kelihatannya tuh kurang menarik. Dan tetapi kalau ditanam itu yang lebih cepat pertumbuhannya teman-teman ya. Pertumbuhannya lebih cepat dan juga beradaptasinya juga lebih cepat. Beda halnya dengan yang terubusan itu, yang sudah tumbuh terubusannya itu. Yang terubusan itu nanti ketika dipindahkan tempat, dia butuh beradaptasi, ketika tidak cocok dia akan mati terlebih dahulu, beradaptasi dulu, susah payah ya kan. Akarnya itu susah payah beradaptasi dulu dengan kultur tanah dan juga asamnya tanah di tempat yang lain itu. Ketika itu sudah bisa beradaptasi, baru itu nanti akan memunculkan terubusannya lagi seperti itu ya kan. Akan tetapi ketika kamu itu memilih yang sudah tua, mungkin langsung beradaptasinya itu langsung di akarnya saja, beradaptasi sehari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu. Nanti kalau sudah bisa menyatu, cocok, dia akan tumbuh terubusannya seperti halnya yang saya video sekarang ini teman-teman ya. Dan saya sarankan sih kalau di Madura itu memang kayaknya ini belum saya bisa pastikan, cuman saya kemarin itu ya keliling ke kebunnya teman saya itu, tanam 1 hektar, yang ditanam itu jenisnya musangking teman-teman ya, sama oci. Saya lihat, amati seperti itu, ternyata itu pertumbuhannya memang tersiok-siok teman-teman. Mungkin faktornya tanahnya kok gak cocok, atau memang udaranya ya, hawanya di Madura itu tidak cocok dengan
kultur asalnya Musangking dengan Oci itu. Seperti itu. Makanya saya lebih menyarankan, ini ada fakta baru, kalau tanam durian di Madura dengan kultur yang panas dan tanah yang hangat, itu alangkah lebih baiknya kamu itu tanam durian bawor, montong, atau durian lokal yang lain ya teman-teman. Saya amati pertumbuhannya, itu memang yang lebih cepat pertumbuhannya itu adalah durian lokal seperti halnya durian bawor ini teman-teman. Ini asalnya dari Banyumas ya, durian bawornya ini.